Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran tema. Kita masuk ke tema 7, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran yang pertama, supaya anak ustazah bisa menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia dan cara melestarikannya. Yang kedua, bisa menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Yang ketiga, bisa menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang keempat, bisa menjelaskan iringan musik tarian daerah. Keragaman pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, ele balang dari Aceh. Yang kedua, ulos Sumatera Utara. Yang ketiga, bundo kanduang limpape rumanan gadang Sumatera Barat. Yang keempat, pakaian tradisional Melayu, Riau. Yang kelima, teluk belanga, Kepulauan Riau. Kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pesaan dari Jawa Timur. Perang dari Kalimantan Barat. Penggantian bagaja gamuling baular lulut dari Kalimantan Selatan. Baju cele dari Maluku. Pakaian manteren lamo Maluku Utara. Pakaian adat Sulawesi Selatan. Keunikannya, pakaian adat wanita bernama baju dodo, terbuat dari kain muslin. Sedangkan pria bernama baju bala dada, terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu, yang terbuat dari daun lontar. Pakaian adat Kalimantan Barat. Baju adat dari Kalimantan Barat disebut king baba untuk pria dan king bibingi untuk wanita. Bahan pembuatannya yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Kelengkapan hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan dan sudah langka. Pakaian adat Jawa Barat. Pakaian pria menggunakan penutup kepala yang disebut dengan bendo. Pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot, dilengkapi kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Pakaian adat wanita mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Pakaian adat Bali. Keunikannya, pakaian adat pria menggunakan penutup kepala berupa udeng. Pakaian adat wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memakai penutup bahu dan lengan. Cara melestarikan pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesoris yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Yang kedua, menggunakan pakaian batik di sekolah. Yang ketiga, mengadakan acara pakaian adat secara rutin. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Yang kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Keragaman kesenian daerah. Setiap provinsi memiliki kesenian daerah yang harus dilestarikan. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Tari daerah di Indonesia. Yang pertama Aceh, tari seudati, tari saman meusekat. Yang kedua Sumatera Utara, tari serampang 12, tari tortor. Yang ketiga Sumatera Barat, tari piring, tari payung. Yang keempat Riau, tari tanda, tari makan sirih.
Sumatera Selatan, tari Tangai, tari Putri, Bekusek. Bangka Belitung, tari Campak. Bengkulu, tari Andun, tari Bidadari, Teminang Anak. Lampung, tari Janget, tari Melinting, tari Badana. DKI Jakarta, tari Topeng, tari Yapong. Cara melestarikan kesenian daerah. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah. Informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang pertama, menghimpun informasi penting. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, memahami informasi. Dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Yang ketiga, menyampaikan informasi. Dapat disampaikan dalam bentuk tulisan dan secara lisan. Iringan musik, tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama Aceh, Serune, Kale. Yang kedua Sumatera Utara, Aramba. Yang ketiga Sumatera Barat, Saluang. Yang keempat Riau, Gambus. Yang kelima Kepulauan Riau, Gendang Panjang. Yang keenam Jambi, Gambus Jambi. Bangka Belitung, Gendang Melayu. Bengkulu, Dol. Lampung, Bende. DKI Jakarta, Tehyan. Jawa Barat, Angklung, Gamelan, Degung. Banten, Gendang. Jawa Tengah, Gamelan, Calung. Kalimantan Barat, Tuma. Kalimantan Tengah, Japen. Kalimantan Selatan, Panting. Kalimantan Timur, Sampe. Sulawesi Utara, Kolintang. Anak ustazah bisa lihat gambarnya di sini. Saluang dan gambus. Gendang panjang dan gambus Jambi. Akordion gendang Melayu. Dol bende. Gamelan. Ganda dan lado-lado. Tuma, Japen. Sasando, babun, rebab. Kolintang, kecapi. Nafiri, fu. Keso, dan ganda. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika anak ustazah tidak mengerti, anak ustazah bisa memutar kembali video ustazah. Kerjakan latihan di buku pepena halaman 134 sampai dengan 136. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.